Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Laboratorium Teknologi Informasi Komunikasi. Yang pertama yaitu Laboratorium Komputer. Laboratorium komputer dapat menjadi tempat yang memberi fungsi cukup banyak, tapi umumnya hanya digunakan untuk melakukan proses belajar menggunakan komputer saja. Salah satu fungsi utama sebagai tempat belajar komputer, laboratorium komputer sangat mungkin dioptimalkan penggunaannya, seperti siswa yang memiliki bakat yang kuat terhadap komputer dapat melakukan eksperimen komputer. Dengan memberikan keleluasan penggunaan dan bimbingan yang cukup, maka laboratorium ini akan menjadi tempat yang berguna bagi mereka. Yang kedua yaitu jaringan komputer lokal. Dengan membangun jaringan komputer lokal, akan diperoleh sejumlah keuntungan. Selain fungsi dasarnya untuk komunitas data antar komputer, dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita dapat membangun berbagai sistem informasi yang berkaitan dengan tugas. Yang ketiga yaitu internet. Fungsi internet adalah sebagai sumber data yang sangat besar. Internet berfungsi sebagai perpustakaan yang sangat luas, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Koneksi ke internet dapat dibagi ke dalam jaringan lokal, sehingga tidak diperlukan banyak sambungan ke internet jika sudah memiliki LAN. Cukup dengan satu sambungan, maka seluruh jaringan akan dapat memanfaatkan internet. Yang keempat yaitu sistem informasi. Sistem informasi berguna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di sekolah, seperti menyimpan data yang lebih tertata dan akurat, penampilan data yang lebih cepat, dan data membantu untuk menentukan sebuah keputusan dari data yang telah diproses sesuai keperluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Husna, NPM 18/11/0147. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang infrastruktur ICT di laboratorium TIK. Permasalahan yang dihadapi banyak sekolah saat ini adalah pada tingkat kesiapan peserta belajar, guru, infrastruktur sekolah, pembiayaan, efektivitas pembelajaran, sistem penyelenggaraan, dan daya dukung sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis TIK. Salah satu imbasnya mengakibatkan minimnya peralatan laboratorium yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Hal ini diperlukan strategi dalam upaya mengembangkan peralatan dan fungsi laboratorium. Beberapa strategi tersebut adalah dengan penataan infrastruktur, misalnya pengadaan komputer rakitan yang spesifiknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika laboratorium dirancang untuk menggunakan jaringan workgroup, maka penggunaan teknologi thin client merupakan solusi yang tepat karena dapat meminimalkan pemakaian hardware. Selain daripada optimasi hardware, sistem manajemen juga perlu ditinjau kembali, yaitu sebagai berikut. Dari tujuan dari kegiatan pengadaan dan pembenahan lab komputer di sekolah ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar terlaksananya proses pembelajaran TIK atau teknologi informasi komunikasi ini sesuai dengan amanah dan tuntutan kurikulum terbaru atau KTSP. Yang kedua adalah agar pihak pimpinan madrasah, guru, siswa, personel sekolah, dan stakeholder dapat memanfaatkan keberadaan lab komputer ini secara lebih maksimal, terutama dalam rangka menyikapi globalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang ketiga, agar dapat mendukung proses pembelajaran yang berbasis multimedia dan agar para guru dapat memanfaatkan komputer yang ada untuk lebih membuka wawasan dan berupaya meningkatkan keterampilan lainnya
dalam pemanfaatan media pembelajaran berupa teknologi komputer. Terus yang keempat, agar para siswa atau siswi dapat mensejajarkan dirinya dengan siswa-siswa sekolah lain yang sederajat, terutama dalam hal pemanfaatan ICT atau Information and Communication Technology dalam belajar. Terus yang kelima yaitu agar guru dan siswa mampu memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi atau internet eksternal dan multimedia atau grafis, audio ataupun video sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar, guru, dan pembelajar siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama ada kelembagaan. Jadi, laboratorium dipimpin oleh seorang ketua lab atau CEO dan dibantu oleh beberapa staf pendukungnya. Struktur organisasi dalam pengelolaan laboratorium yang pertama yaitu ketua lab atau manajer teknologi informasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Chief of Information Officer atau CEO. Yang kedua ada wakil ketua, yang ketiga ada Network and Security Administrator, yang keempat ada Sistem Administrator, yang kelima ada teknisi, dan yang terakhir ada staf administrasi. Kemudian yang kedua yaitu standarisasi pengelolaan laboratorium TIK. Konvensi internasional seperti GATT, WTO, AFTA, dan banyak perusahaan lain memproduksi beberapa barang atau produk menggunakan standar produk seperti JIS Jepang, CE Mark Uni Eropa, IEE 80211, kemudian ada ISCA atau Indonesian Customer Certification Awards, dan ada SNI. Kemudian yang ketiga yaitu standar sistem mutu. Ada SMM ISO, ada SML ISO 14001 atau Sistem Manajemen Kesehatan Lingkungan, ada OHSAS 18001 atau Sertifikasi Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan ada QS 9000 yaitu Quality System Requirement 1000, standar yang berisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemasok kepada pihak ketiga untuk perusahaan industri otomotif atau elektronik. Baik, nama saya Ahmad Zaki Ramadan, NPM 18110101052. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subbab yang C, yaitu tentang strategi pengadaan sarana. Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini, pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan mampu berkembang sesuai dengan tuntunan kemajuan zaman. Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan memperlakukan metode pembelajaran dengan sistem KTSP. Dengan metode ini diharapkan peserta didik yang lulus dari sekolah sudah siap dengan lapangan pekerjaan yang akan dihadapinya. Untuk mewujudkan metode KTSP ini harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, juga diharapkan setidaknya sekolah harus memiliki sarana prasarana sebagai alat pendukungnya. Dengan adanya lab, TIK yang lengkap sebagai sarana penunjang belajar bagi peserta didik merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dewasa ini sekaligus dapat digunakan untuk peningkatan status akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tahap pembangunan. Yang dari tahap pembangunan ini ada yang pertama itu adalah dari identifikasi kebutuhan. Nah, dengan ini maka diketahui jenis-jenis komputer yang akan diadakan serta bentuk dan strategi lainnya. Hal ini perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan, yaitu adalah pemanfaatan ruang lab komputer, pemakai dan lama pemakaian. Dan yang B, persiapan sarana dan sarana. Dan juga ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu yang pertama itu adalah listrik, gedung, grounding, meja dan kursi, tata letak, dan pemilihan spesifikasi. Ya, selanjutnya itu adalah ada dari tahap pengadaan peralatan laboratorium. Yang pertama itu adalah beli tunai, beli kredit, sewa beli, saham, dan block grant. Block grant ini memiliki beberapa prinsip.
Di antaranya itu yang pertama itu adalah responsif. Pemberian subsidi dilakukan jika ada permohonan bantuan dari pihak pengelola pondok pesantren. Yang kedua itu adalah keadilan. Pemberian subsidi ini tidak diberikan hanya kepada pondok pesantren tertentu yang memiliki latar belakang dan ciri khas tertentu. Dan yang ketiga itu adalah pemerataan. Pemberian bantuan ini diberlakukan luas pada seluruh pondok pesantren yang memiliki syarat dan memperhatikan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten. Dan selanjutnya itu adalah tidak tumpang tindih. Pondok pesantren yang sudah memperoleh bantuan atau fisik atau non-fisik dari proyek yang lain dikelola pemerintah pusat atau daerah tidak berhak menerima bantuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tauhid Ramadan, NPM 18110101050. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai syarat menerima bantuan. Yang berhak menerima bantuan Blok Grant adalah sekolah yang memiliki program untuk membangun ruang kelas, membangun pemondokan atau asrama, atau rehabilitasi gedung, dan memerlukan bantuan dana. Sehubungan dengan itu, maka pada tahun anggaran 2004, ada beberapa persyaratan bagi penerima bantuan Blok Grant. Yang pertama yaitu, merupakan sekolah kurang mampu, tapi potensi untuk meningkatkan angka partisipasi dan mutu pendidikan itu tinggi. Yang kedua, dalam 3 tahun terakhir tidak menerima subsidi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan fisik RKB atau rehabilitasi gedung. Yang ketiga, memiliki lahan sendiri minimal itu 9 kali 11 meter setiap RKB-nya. Lahan ini bisa berupa tanah atau berupa lantai bagian atas yang sudah siap untuk membangun gedung bertingkat. Yang keempat, kekurangan ruang kelas, khususnya bagi pemohon bantuan Blok Grant pembangunan ruang kelas baru atau gedung pondok rusak dan kurang dana untuk memperbaikinya. Yang terakhir yaitu membuka rekening tabungan di Bank BRI unit setempat atas nama pengelola yang akan dipergunakan untuk penyaluran bantuan. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak. Apabila salah satu dari kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bantuan Blok Grant pun tidak dapat diberikan. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama yaitu meningkatkan mutu dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, mendata PTK yang berada di wilayah provinsi. Yang ketiga, membentuk dan memberdayakan Pokja PTK provinsi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang terkait. Yang kelima, meningkatkan pemberdayaan forum-forum di daerah. Dan yang keenam, melaksanakan seleksi bagi PTK berprestasi dan berdedikasi. Selanjutnya adalah syarat penerima. Yang pertama, mengajukan proposal kepada Direktur Jenderal Penutup Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik. Yang kedua, proposal ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga, mencantumkan secara rinci program kegiatan yang akan diselenggarakan dan dana RAP yang dibutuhkan untuk setiap program atau kegiatan. Yang selanjutnya, penyaluran dana Blok Grant. Dana Blok Grant disalurkan sekaligus kepada rekening Dinas Pendidikan melalui bank pemerintah. Yang kedua, pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada penanggung jawab teknis, dalam hal ini Kepala Subdin yang bersangkutan. Yang selanjutnya, penyelenggaraan program. Setelah dana Blok Grant diterima oleh penanggung jawab teknis, diharapkan sesegera mungkin melakukan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang dituangkan dalam proposal yang sudah disetujui. Mekanisme pertanggungjawaban, kinerja dan Blok Grant tahun berjalan harus dipertanggungjawabkan dengan tolak ukur yang sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Dan yang terakhir adalah sumbangan pihak lain. Untuk menambah rasa memiliki pihak-pihak eksternal sekolah, yang diantaranya adalah wali murid, pihak komite, atau masyarakat sekitar lingkungan sekolah, diharapkan bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan sarana dan prasarana pengadaan lab komputer. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas lab komputer dan multimedia yang tersedia masih belum memadai, sehingga PBM kurang optimal, maka dengan adanya bantuan sharing dengan komite akan sangat membantu dana Blok Grant SSN maupun SBI yang akan dikucurkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zama Gularasati, NPM 18110100051. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tata letak peralatan laboratorium. Tata letak peralatan laboratorium itu berhubungan dengan bagaimana kita mengatur penempatan alat-alat utama di dalam lab.
dan alat-alat pendukung yang tentu saja hal ini dikaitkan dengan luas ruangan dan persyaratan-persyaratan umum dalam penataan lab komputer tersebut. Persyaratan-persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam penataan tata letak komputer adalah yang pertama, luas untuk satu unit komputer minimal adalah 60 cm kali 100 cm. Yang kedua, jarak antara komputer dengan yang ada di belakangnya yaitu ada 30 cm. Yang ketiga, jarak antara meja komputer dengan kursi-kursi sekitar 30 cm. Dan yang terakhir, pengguna ke layar monitor sekitar 40 cm. Yang pertama yaitu peralatan laboratorium komputer. Peralatan laboratorium komputer adalah seluruh peralatan yang dibutuhkan yang ada di dalam lab. Peralatan ini meliputi peralatan utama, yaitu yang pertama, unit komputer, meja dan kursi, meja instruktur atau guru, dan juga papan tulis. Selanjutnya ada peralatan pendukung, meliputi yang pertama, sistem jaringan, piranti keluaran atau output, komputer instruksi, LCD screen, LCD proyektor, lemari, dan juga AC. Yang pertama ada tata letak komputer menghadap ke depan. Tata letak laboratorium ini sangat umum, hanya saja kurang efektif karena beberapa sebab. Yang pertama, jarak pandang siswa sangat rendah. Yang kedua, guru tidak bisa melihat kegiatan siswa. Yang ketiga, pemasangan kabel pun sangat sukar. Dan yang terakhir adalah para siswa mudah sekali menabrak peralatan ketika ingin masuk dan keluar laboratorium. Yang kedua adalah tata letak komputer menghadap ke samping. Tata letak laboratorium ini jauh lebih baik dari sisi pembelajaran karena yang pertama, para siswa dapat berputar di kursi mereka dan jarak pandangnya cukup baik. Yang kedua, guru dapat memantau kegiatan semua siswa selama pembelajaran. Yang ketiga, jalan bagi guru untuk bekerja secara individual dengan siswa sangat bagus. Yang keempat, pemasangan kabel pun sangat mudah. Yang kelima, para siswa tidak berhubungan dengan kabel di belakang dan dapat mengurangi risiko kecelakaan. Dan yang terakhir, jika ada komputer yang memerlukan perhatian atau perbaikan, siswa lain pun tidak terganggu. Selanjutnya adalah rekomendasi tata letak komputer yang ideal. Nah, dari kedua tata letak komputer yang sudah dijelaskan tadi, manakah rekomendasi tata letak komputer yang ideal? Rekomendasi tata letak komputer desain laboratorium yang ideal yaitu adalah pada pola letak penempatan komputer menyamping. Karena ada beberapa keuntungan. Berikut alasannya. Yang pertama, karena resiko kecelakaan dapat dihindari. Yang kedua, mudah dalam perawatannya. Yang ketiga, resiko alat tersenggol bagi siswa pun dapat dihindari. Yang keempat, kelelahan akibat suhu yang terlalu panas dalam ruangan berkurang karena sistem sirkulasi yang memadai. Dan yang terakhir adalah karena guru dapat memantau kegiatan siswa dengan baik karena ada lorong komputer. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalita Mukarramah, NPM 18111010211. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi keamanan klien server di laboratorium TIC. Keamanan komputer jaringan secara umum adalah komputer yang terhubung ke network, mempunyai ancaman keamanan lebih besar apabila tidak terhubung kemana-mana. Penyediaan network security ini adalah sebagai aksi penyeimbang antara open access dengan security. Network security tidak akan efektif kecuali user yang mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal menentukan security policy, ada 3 kebijakan yang harus tercangkupi atau terpenuhi. Yang pertama, ada tanggung jawab user terhadap keamanan jaringan yang meliputi penggantian password pada periode tertentu. Yang kedua, ada tanggung jawab administrator terhadap keamanan jaringan yang meliputi pemantauan prosedur penggunaan yang digunakan oleh host. Yang ketiga ini ada penggunaan yang benar atau reset network yang digunakan untuk menentukan siapa yang menggunakan dan tidak boleh dilakukan. Setelah itu ada beberapa interface aplikasi software yang digunakan dalam pengelolaan laboratorium sekolah. Yang pertama ada IPScan. IPScan ini merupakan tools yang mudah di-download atau bebas ya, yang sering dimanfaatkan untuk internet protokol untuk mengetahui apakah itu on atau off. Yang kedua itu ada port scan. Port scan ini biasanya dimanfaatkan untuk mengetahui port yang terbuka maupun tertutup pada masing-masing host. Yang ketiga ini ada UT, VNC, dan WNCP. Ini dimanfaatkan untuk kepentingan remote access antar komputer yang baik yang biasanya berbasis Linux maupun Windows. Yang terakhir ada
NetOps, RADMI, dan NetSupport yang biasanya digunakan untuk pengelolaan laboratorium komputer yang digunakan untuk memonitoring aktivitas siswa dalam pelatihan atau pembelajaran media komputer ini. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada aplikasi NetSupport untuk aktivitas client server. Sebelum melakukan aktivitas dengan aplikasi NetSupport ini, maka diperlukan konfigurasi jaringan terlebih dahulu atau workgroup, TCP atau IP, maupun menggunakan sarana yang lain. Pengaturan jaringan komputer pada Windows XP tidak jauh berbeda dengan Windows 9X per Mi. Pengaturan ini dilakukan agar komputer-komputer dapat saling berkomunikasi di dalam jaringan tersebut. Untuk itu, diperlukan pengaturan IP atau Internet Protocol yang sekelas terhadap komputer-komputer yang ada. Berikut langkah-langkah konfigurasinya. Klik kanan, My Network Places pada desktop maupun kontrol panel untuk memunculkan menu pop-up. Setelah itu akan muncul jendela baru yang menampilkan setting koneksi jaringan yang dimiliki oleh sebuah komputer, baik dial IP, local area network, wireless. Klik yang pertama, klik kanan mouse pada local area connection, pilih properties yang berisi komponen-komponen jaringan komputer yang digunakan oleh Windows XP. Pilih Internet Protocol TCP/IP untuk melakukan pengaturan netted, hosted, dan maskingnya. Selanjutnya, untuk memudahkan pengaturan beberapa jaringan, lebih baik dilakukan pengaturan workgroup untuk tiap-tiap jaringan yang berbeda. Misalnya sebuah workgroup dengan nama laboratorium untuk menandakan sebuah jaringan di laboratorium komputer. Klik kanan pada My Computer, pilih Properties. Pada System Properties, pilih tab Computer Name dan klik Change untuk melakukan perubahan pada nama komputer. Tuliskan nama komputer di Computer Name, misalnya nama teman-teman sendiri, dan lakukan perubahan workgroup. Misalnya setelah selesai klik OK bila komputer menghendaki restart, ikuti untuk melakukan konfigurasi. Selanjutnya, bila pengaturan set hardware dan software telah dilakukan, maka selanjutnya adalah yang pertama, menyiapkan software NetSupport School Pro. Yang kedua, melakukan instalasi software. Pilih teacher untuk komputer server dan pilih student untuk komputer client. Selanjutnya, melakukan konfigurasi dan deteksi seluruh komputer client. Bila semua komputer client telah terdeteksi dengan baik, lakukan pengaturan grup pada server, misalnya komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan seterusnya, sampai komputer 10 untuk grup utara dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh NetSupport antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada chat baik dengan teks maupun voice show kepada seluruh atau sebagian komputer klien. Yang ketiga ada view atau melihat desktop seluruh atau sebagian komputer klien. Yang keempat, file transfer protokol untuk aktivitas transfer data file. Yang kelima, penguncian pada sebagian fungsi atau seluruh fungsi komputer klien. Selanjutnya, remote jarak jauh. Selanjutnya, reboot untuk mematikan komputer klien. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada yang kurang paham, mohon ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on